Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok pertama akan mempresentasikan tentang filsafat secara mendasar. Ada beberapa hal yang akan kami bahas di dalam presentasi kali ini. Pertama adalah tentang filsafat itu sendiri. Kami akan membahas definisi dan tahapan berpikir filsafat. Kedua, kami akan membahas tentang ilmu. Ada 3 hal yang akan kita bahas. Yang pertama adalah apa definisi ilmu, komponen-komponen ilmu, dan jenis-jenis ilmu. Berikutnya, kita akan membahas tentang pengetahuan. Ada 2 yang akan kita bahas. Yang pertama adalah definisi pengetahuan dan jenis-jenis pengetahuan. Keempat, kita akan berpikir ilmiah, sarana berpikir ilmiah. Apa saja tools atau sarana yang biasanya digunakan oleh orang agar ia bisa berpikir secara ilmiah. Kelima, kita akan membahas tentang ontologi. Apa itu ontologi secara definisi? Bagaimana manfaat mempelajari ontologi dan apa saja aliran-aliran dalam ontologi. Keenam, kita akan berbicara tentang epistemologi. Ada 4 hal yang akan kita bahas. Pertama tentang definisi, yang kedua tentang sumber pengetahuan, yang ketiga tentang bagaimana orang mendapatkan pengetahuan, yang keempat bagaimana orang membuktikan pengetahuan. Dan terakhir, kita akan membahas tentang aksiologi. Ada 3 hal yang akan kita bahas. Yang pertama terkait dengan definisi, yang kedua konsep nilai, dan yang ketiga bidang-bidang di dalam aksiologi. Lebih lanjut secara detail akan dibahas oleh teman-teman lain yang ada di dalam kelompok kami. Pembahasan yang akan kita bahas pertama kali adalah tentang filsafat. Definisi filsafat dapat dilihat dari secara etimologi dan juga secara terminologi. Secara etimologi, kata filsafat dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah falsafah dan dalam bahasa Inggris dikenal sebagai filosofi. Sedangkan dalam bahasa Yunani, filosofia terdiri dari kata philein yang berarti cinta atau love dan sophia yang berarti kebijaksanaan atau wisdom. Nah, filsafat secara terminologi adalah ada 3 pengertian, yaitu dari Plato, Fuad Hasan, dan Aristoteles. Menurut Plato, filsafat adalah upaya mencoba untuk mencapai pengetahuan tentang kebenaran yang asli. Sedangkan menurut Fuad Hasan adalah ikhtiar untuk berpikir radikal. Sedangkan menurut Aristoteles, filsafat adalah ilmu yang meliputi kebenaran yang terkandung di dalamnya metafisika, logika, retorika, estetika, dan etika. Nah, tahapan berpikir filsafat itu terdiri dari kritis, radikal, reflektif, dan integral. Kritis maksudnya adalah tidak berhenti pada apa yang tampak, jadi selalu mencari dari berbagai perspektif. Sedangkan radikal adalah mencari aspek hakikat sampai ke akar-akarnya untuk mencari pengetahuan. Sedangkan reflektif mengendapkan yang diperoleh untuk dikaji secara lebih mendalam, dan integral tidak terbatas pada aspek partikular tapi menjadi satu kesatuan yang utuh. Untuk topik selanjutnya yaitu ilmu. Ilmu berasal dari bahasa Arab atau alimah, artinya mengetahui atau pengetahuan yang berasaskan kenyataan dan tersusun dengan baik. Komponen ilmu ada 3, kami bagi 3, yaitu hipotesis, teori, dan dalil hukum. Hipotesis sendiri adalah jawaban sementara terhadap masalah yang masih bersifat praduga karena masih harus dibuktikan kebenarannya. Sedangkan teori yaitu serangkaian bagian atau variabel, definisi dan dalil yang saling berhubungan, yang menghadirkan sebuah pandangan sistematis mengenai fenomena dan menentukan hubungan antar variabel dengan maksud menjelaskan fenomena alamiah. Sedangkan dalil hukum
yaitu dalil adalah suatu hal yang menunjuk pada apa yang dicari berupa alasan, keterangan dan pendapat yang merujuk pada pengertian hukum dan hal-hal yang berkaitan dengan apa yang dicari. Untuk jenis ilmu ada dua, yaitu jenis ilmu praktis dan ilmu spekulatif. Ilmu praktis sendiri adalah mempelajari sebab akibat dan diterapkan dalam kehidupan. Ada dua di sini, ada ilmu praktis normatif dan ilmu praktis positif. Ilmu praktis normatif yaitu memberikan ukuran, kriteria dan norma. Sedangkan ilmu praktis positif itu tindakan apa yang harus dilakukan untuk mencapai hasil tertentu. Ilmu spekulatif ideografis yaitu mengkaji kebenaran objek dalam wujud nyata, ruang dan waktu tertentu. Ilmu spekulatif nomotetis yaitu mengkaji untuk mendapatkan hukum umum. Sedangkan ilmu spekulatif teoritis yaitu memahami sebab akibat untuk memperoleh kebenaran dari peristiwa tertentu. Di pembahasan sebelumnya yaitu tentang ilmu, kali ini kita akan bahas tentang pengetahuan. Jadi kita nanti bisa membedakan apa ilmu dan apa itu pengetahuan. Selanjutnya perbedaannya juga apa. Pengetahuan secara definisi diambil dari bahasa Inggris yaitu knowledge, yang artinya apa yang diketahui sebagai hasil dari kenal, sadar, insaf, mengerti, dan pandai. Namun definisi pengetahuan itu banyak. Secara terminologi, pengetahuan dapat diartikan sebagai semua milik atau semua isi pikiran. Pengetahuan diartikan sebagai hasil proses dari usaha manusia untuk tahu. Sedangkan dalam ilmu filsafat sendiri, pengetahuan adalah proses kehidupan yang diketahui manusia secara langsung dari kesadarannya sendiri. Lanjut kepada jenis-jenis pengetahuan. Ada 4 jenis pengetahuan yang akan dibahas, yaitu yang pertama pengetahuan biasa. Pengetahuan biasa ini pengetahuan yang umum ada di sekitar kita. Contohnya, jika kita melihat langit, maka akan diambil kesimpulan langit itu berwarna biru. Seperti itu. Itu termasuk dari pengetahuan biasa. Yang kedua adalah pengetahuan ilmu, yaitu pengetahuan yang diperoleh dari observasi, eksperimen, dan klasifikasi. Yang ketiga adalah pengetahuan filsafat. Pengetahuan filsafat diperoleh dari pemikiran kontemplatif dan spekulatif. Filsafat memberikan pengetahuan yang reflektif dan kritis, sehingga ilmu yang tadinya kaku dan tertutup oleh filsafat dibuat menjadi pengetahuan yang lebih luas dan longgar. Yang terakhir yaitu pengetahuan agama. Pengetahuan agama adalah pengetahuan yang diperoleh dari ajaran yang dibawa utusannya. Pengetahuan agama biasanya bersifat mutlak dan wajib diyakini oleh para pemeluknya. Kemudian yang dapat kami simpulkan di antara perbedaan pengetahuan dan ilmu yaitu berbeda dari sifat sistematisnya dan cara memperolehnya. Baik, kali ini kita masuk di topik sarana meraih pengetahuan. Untuk meraih sebuah pengetahuan, kita memiliki beberapa sarana, yaitu yang pertama melalui sebuah bahasa. Bahasa memiliki fungsi menyampaikan pikiran, perasaan, emosi, dan sarana perubahan masyarakat. Yang kedua, melalui matematika. Berfungsi sebagai bahasa dengan menggunakan simbol-simbol tertentu. Matematika juga mengajak sebuah sarana untuk menjadikan sebuah cara berpikir deduktif. Kemudian yang berikutnya melalui sarana statistik. Ini berfungsi untuk membantu melakukan generalisasi dari hal yang sifatnya khusus. Yang terakhir, bisa menggunakan sarana berupa logika, yaitu sebuah sarana yang menggunakan cara berpikir yang lebih sistematis, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Pembahasan berikutnya adalah mengenai ontologi. Ontologi berasal dari bahasa Yunani yang memiliki arti kata dari ontos yang artinya ada dan logos artinya pengetahuan. Ontologi di sini adalah bagian dari filsafat dasar yang membahas makna dari sebuah eksistensi. Biasanya bertanya mengenai apa. What is this? Manfaat dari ontologi yang pertama adalah menghindarkan dari kesalahan asumsi yang melahirkan kesalahan metodologi. Contohnya, dalam sebuah ilmu ekonomi terdapat istilah manusia adalah serigala bagi manusia lainnya. Asumsinya bahwa manusia adalah homo economicus, yaitu makhluk yang serakah. Karena itu, asumsi ini mempengaruhi teori dan metode yang didasarkan atas keserakahan manusia. Manfaat yang kedua, membantu ilmu untuk menyusun pandangan yang integral, komprehensif, dan koheren. Integral di sini memiliki arti menggunakan cara ilmiah, dan komprehensif melihat objek yang tidak hanya dari satu sisi atau sudut pandang. Sedangkan koheren, unsur-unsurnya harus bertautan dan tidak boleh mengandung uraian yang saling bertentangan. Nah, di dalam ontologi terdapat beberapa aliran. Yang pertama adalah monoisme yang memiliki arti hakikat dari kenyataan hanyalah satu, tidak mungkin dua. Aliran berikutnya dualisme. Benda terdiri dari hakikat materi dan rohani. Sedangkan aliran yang ketiga pluralisme, yaitu alam tersusun dari banyak unsur, yaitu tanah, air, api, dan udara. Sedangkan aliran berikutnya yaitu nihilisme, tidak ada sesuatu pun yang eksis. Jika ada, maka ia hanyalah ilusi. Dan yang terakhir, agnostitisme, penyangkalan kemampuan manusia mengetahui hakikat benda. Epistemologi. Definisinya yaitu bagian filsafat yang membahas terjadinya pengetahuan dan kesahihannya. Kedua, bagaimana manusia mendapat pengetahuan, sumber dan lingkupnya. Ditinjau dari sumber pengetahuan berasal dari wahyu, akal, fakta empiris, dan pengalaman. Bagaimana mendapat pengetahuan? Yang pertama, dengan rasionalisme, yaitu semua pengetahuan berasal dari akal atau rasio. Kedua, empirisme, yaitu pengetahuan berasal dari pengalaman indera manusia. Ketiga, realisme, yaitu objek yang diserap indera adalah nyata, tak terpengaruh pikiran subjek. 4. Kritisme, yaitu akal menerima pengetahuan empiris dan pengolahannya dalam pengamatan kritis. 5. Skeptisme, yaitu indera bersifat menipu dan menyesatkan. 6. Pragmatisme, yaitu tidak mengurus bagaimana pengetahuan didapat, tetapi fokus pada apa manfaatnya. Membuktikan kebenaran. Yang pertama, koherensi, yaitu antara satu pernyataan dengan pernyataan lain bisa diterima secara rasional. Kedua, korespondensi, yaitu apa yang dikatakan sesuai dengan fakta empirik. Ketiga, pragmatisme, yaitu sesuatu dianggap benar jika bermanfaat bagi kehidupan. Baiklah, sampai pada pembahasan terakhir yaitu mengenai aksiologi. Aksiologi definisinya sendiri berasal dari bahasa yang artinya aksios yang berarti nilai dan logos yang berarti pengetahuan. Kemudian istilah kajian filsafat terhadap nilai-nilai
manusiawi dan bagaimana cara mengekspresikannya. Konsep nilai. Dari konsep nilai ini terdapat 2 poin. Yang pertama adalah nilai kebenaran pengetahuan tidak pernah absolut, tetapi selalu berkembang. Jadi ingin mencari bagaimana kebenaran itu berkembang dan berkembang secara terus-menerus. Dan yang kedua, nilai bisa objektif atau subjektif, tergantung pada perasaan dan intelektualitasnya. Kemudian yang selanjutnya, pada bidang aksiologi itu terdapat etika. Etika yaitu aspek yang terkait dengan baik atau tidak. Terdapat beberapa, yaitu hedonisme, sesuatu baik jika mengandung kenikmatan bagi manusia. Kemudian eudaimonisme, manusia mengejar tujuan, tujuan adalah sumber kebahagiaan. Yang berikutnya adalah utilitarisme, segala hukum atau pengetahuan bertujuan untuk melindungi hak-hak kodrati. Dan yang terakhir adalah pragmatisme, sesuatu yang baik adalah yang berguna dalam kehidupan. Dan bidang aksiologi yang kedua yaitu estetika. Estetika ini merupakan aspek keindahan yang menyangkut perasaan yang tidak hanya pada kualitas bentuk objek, namun juga isi objeknya.